Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi kali ini saya mau bagi-bagi cerita tentang makna zikir tertinggi. Jadi kita harus pahami zikir yang manakah yang paling tinggi dan yang paling mulia di sisi Allah. Mungkin sangat banyak amalan zikir-zikir tertentu, baik dengan kita dawamkan di dalam hati atau kita sebut melalui lisan. Jadi disinilah kita harus pahami makna zikir. Sengaja saya ulang-ulang lagi, mungkin banyak juga yang belum mendengar atau belum pernah melihat video saya. Mudah-mudahan ya dengan video ini, audio ini menjadi paham hakikat zikir yang sesungguhnya. Jadi kita semua insya Allah apa yang saya jalani itu ada kaitannya sama Al-Quran. Awalnya saya nggak paham Al-Quran. Awalnya saya nggak tahu ayat-ayat di Al-Quran. Tapi ketika menjalani zikir nafas, di situ kok ada ayat-ayat Allah yang menguatkan gitu. Jadi gak bertentangan di Al-Quran, tapi saling menguatkan. Jadi kita buka di Quran surat Taha ayat 14. Di situ Allah bilang apa? Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi di sini kita harus pahami dahulu apa tujuan sholat. Nah, tujuan sholat itu adalah mengingat Allah. Dan di situ bahasa Qur'annya adalah berzikir kepada Allah. Jadi orang yang sholat sudah pasti dia berzikir. Memang nanti kalau kita kaji ini lebih dalam lagi, jangan sampai ada salah paham. Sangat banyak orang yang menjalani makrifat hakikat ketika dia sudah bisa sholat doim atau yang dikatakan sholat yang terus menerus. Di situ terkadang dia meninggalkan sholat yang 5 waktu, ya, karena dia menganggap bahwa aku sudah sholat, aku sudah paham sholat sejati, sehingga sholat yang 5 waktu dia tinggalkan. Nah ini kalau ada yang seperti itu berarti salah kaprah. Orang-orang yang seperti itu adalah orang yang salah kaprah. Boleh kita memahami hakikat sholat, tetapi tetaplah yang 5 waktu harus kita kerjakan. Jadi antara syariat dan hakikat itu saling seiring sejalan, jangan saling ditinggalkan, jangan. Jadi sekarang kita sudah paham nih apa namanya tujuan sholat itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah, ya. Lantas kita sambung lagi dengan ayat yang lain, bunyinya seperti ini: bacalah kitab Allah, Al-Quran, yang telah diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi dari tafsir Al-Quran ini, zikrullah itu selalu ditafsirkan atau diterjemahkan ingat Allah. Tetapi bagi kita yang pengamal zikir nafas, kita akan memahaminya dengan sadar Allah, bukan ingat Allah. Kenapa bang? Itu kan tafsirnya kan sudah jelas ingat Allah, kenapa kok dirubah jadi sadar Allah? Nah, jadi ya kita harus pahami bahwa yang dikatakan ingat itu bukan sekedar ingat, tapi ingat yang lebih dalam, yaitu berisan atau tersambungnya kesadaran jiwa kita kepada Allah. Jadi teman-teman harus pahami kenapa dengan sholat bisa mencegah keji dan mungkar, ya.
Di sini yang harus kita introspeksi dan tanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita sholat? Nah, sudah bang, 5 waktu nggak pernah tinggal bang, malah lagi sholat sunat lagi, macam-macam kan. Nah, jadi itu yang harus kita lihat, benarkah sholat kita itu sudah bisa mencegah keji dan mungkar? Kalau belum bisa mencegah keji dan mungkar, berarti belumlah sholat, ya. Baru sembahyang itu belum sholat. Kalau orang yang betul-betul sholat, keji dan mungkar pasti terhindari. Tapi kalau kita sholat 5 waktunya rajin, tapi keji dan mungkarnya juga tak terhindari, berarti belum sholat, belum paham sholat yang sejati, hanya sebatas sembahyang. Jadi itulah antara beda sembahyang dan sholat. Nah, hanya sebatas syariat saja, hakikatnya sholat kosong. Jadi bagaimana kok Bang Andi bisa mengatakan bahwa zikir tertinggi itu ada di sadar Allah? Ya, ini ayatnya jelas, Allah bilang, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Jadi berzikir itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Maknanya itu, ketika kita berisan, ketika kita sadar Allah, ketika kita tersambung kesadaran kita kepada Allah, itulah keutamaan ibadah dibanding ibadah yang lain. Jadi kalau saat ini kita masih sekedar zikirnya zikir, hanya sekedar di lisan, hanya sekedar di hitungan, kita belum mencapai hakikat zikir yang tertinggi, maka kita belum paham yang dikatakan ihsan tadi, ya. Kenapa zikir itu lebih utama dibanding ibadah yang lain? Nah, contohnya begini. Mungkin teman-teman sering nolong orang nih. Ketika ada yang susah, kita bantu, kita tolong, kita beri sedekah. Tetapi di situ tidak ada zikir. Kenapa bang bersedekah kok tidak ada zikir? Ya, tidak ada kesadaran kita kepada Allah. Ketika kita bersedekah karena diri kita. Aku yang memberi, aku berbuat baik, apalagi itu yang kita pikirkan itu. Aku berbuat baik, aku memberi, aku merasa senang bisa memberi, macam-macam. Tetapi kita kita sadar kepada Allah. Kita memberi sedekah ingin dipuji orang. Kita berbagi ilmu ingin dianggap orang pintar. Kita berbagi ilmu agar dianggap guru. Mana Allahnya? Apakah itu yang dikatakan zikir? Berarti orang tersebut belum berzikir, hanya sebatas syariat saja. Sama juga, kenapa sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar? Itu yang harus kita pahami, hakikat sholat. Sangat banyak kita jumpai, rajin sekali dia sholat, tapi di luar sholat keji dan mungkar dia lakukan juga. Apa faedah sholat dia itu? Apa dampak sholatnya itu? Berarti orang tersebut belum mencapai zikir tertinggi. Jadi ketika kita mencapai zikir tertinggi yang dikatakan tadi itu, sadar Allah, tersambungnya kesadaran jiwa kita kepada Allah, segala keji dan mungkar otomatis akan terhindari. Ya. Jadi bukan sholatnya yang sujud, ruku, ibaratnya sholat zohir, sholat syariat itu yang membuat keji dan mungkar. Tidak, kesadaran kita ada nggak tersambung kepada Allah. Jadi sholat yang 5 waktu itu hanya sebatas perantara atau jalan atau ritual untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi apabila mencapai zikir yang dikatakan tadi, sesungguhnya sholat itu untuk mengingat aku, kata Allah.
Kalau kita sudah mencapai ada kesambungan kita sama Allah, itu barulah keji dan mungkar bisa kita hindari. Jadi banyak versi, banyak kalimat, banyak kata. Kalau saya bilang sadar Allah itu adalah zikir tertinggi. Tapi kalau orang lain mungkin yang belajar ma'rifat, mereka akan mengatakan sholat sejati. Jadi zikir tertinggi sadar Allah ini dengan sholat sejati itu sama. Hakikat sholat, ya kan. Jadi yang harus kita pahami, percumalah kita tiap hari belajar mengaji, tiap hari ngomong kaji diri, kenal diri, kenal Allah, apalagi zikirnya sampai berjam-jam, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali kita qomat kamit kan. Tapi dalam kehidupan tidak ada zikir. Dalam kehidupan tidak tercerminkan pada perilaku. Masih juga sombong, masih juga suka merendahkan orang lain, masih juga sepele sama orang lain, merasa benar. Di mana letak zikirnya? Jadi sangat kecil orang-orang yang mencapai zikir tertinggi ini, sangat sedikit. Apabila ia mencapai ihsan, mencapai sadar Allah, itulah zikir yang tertinggi. Jadi segala gerak hidupnya itu ada Allahnya. Mau begini ada Allah, mau begitu ada Allah, mau macam-macam, takut aku disaksikan Allah. Makanya keji dan mungkar akan terhindari. Nah, jadi kalau kita mau mengetahui siapakah ahli zikir yang sesungguhnya, ya, kalau kita ingin mengetahui, jangan diukur dari ilmu. Kalau teman-teman mengukur dia dari ilmu karena dia guru, karena dia banyak pengikutnya, karena dia memahami sebuah ilmu tertentu, tertipulah kita. Jadi macam mana bang melihatnya bang? Lihat akhlaknya. Antara ilmu sama akhlak sebanding nggak? Kita lihat. Dia ngomong zikir, tapi kok akhlaknya nggak zikir. Nah, tiap hari ngomong zikir, merasa ahli zikir, apalagi macam-macam. Tapi kok akhlaknya nggak ada zikir. Berarti zikirnya kosong selama ini. Nggak ada zikir itu namanya. Itulah yang dikatakan keutamaan ibadah yang daripada ibadah yang lain itu. Segala sesuatu Allah. Aku mau berbagi ilmu. Benar enggak ini karena diriku atau karena Allah? Aku mau begini mau begitu, ini karena diriku atau karena Allah? Itu dia. Selalu ada Allahnya. Itulah orang yang mencapai zikir tertinggi. Jadi macam mana bang biar kita bisa mencapai ke tahap itu? Banyak metode, banyak jalan, ya. Silakan cari jalan yang terbaik, jalan yang mudah, jalan yang gampang kita untuk menempuh zikir tertinggi itu. Intinya apa? Ihsan tadi, sadar Allah tadi. Bisa nggak kita sadar kepada Allah itu dalam setiap gerak, dalam setiap diam, dalam setiap gerak, dalam setiap gerak hidup inilah. Ada nggak Allahnya? Kalau ada Allahnya, nggak ada lagi ego kita. Tapi yang ada hanya kehendak Allah semata. Mau begini, mau begitu, bukan berarti kita ini sok suci, sok takwa, tidak. Tetapi ketakwaan kita adalah karena ihsan tadi. Gimana kita mau berbuat dosa lagi kalau seandainya sadar kepada Allah, menyaksikan Allah, kita ibaratnya hati kita, jiwa kita selalu terpaut kepada Allah. Berani nggak buat dosa? Nekat kali lah, ya kan? Ibarat kata kalau di lampu merah itu sering kita langgar lampu merah. Karena apa? Yang buat aturan nggak hadir di situ.
Siapa yang buat aturan? Pak polisi. Oh, nggak ada Pak polisi nih lampu merah, tancap aja gas. Tapi ketika ada Pak polisi di situ, di lampu merah itu, berdiri dia di situ. Padahal dia nggak lihat kita, tapi dia berdiri aja. Tapi karena kita merasakan kehadirannya, nggak berani kita langgar lampu merah tuh. Malah takut kita, ya. Tapi kenapa sama Allah kita nggak seperti itu? Kenapa maksiat jalan, ngomongin orang, gunjing orang jalan, apalagi kita terang-terangan kita berani karena nggak rasakan Allah yang hadir itu, nggak kita rasakan Allah itu hadir, nggak zikir kita. Tapi kalau kita rasakan, aku takut ya Allah, lihat aku kok, Allah tahu isi hatiku kok, belum aku ucapkan Allah udah baca hatiku. Berani nggak macam-macam kita. Itulah yang dikatakan zikir tertinggi tadi, keutamaan ibadah itu. Nah, jadi ini yang harus kita capai. Jadi selama ini kita sudah sholat, udah benar, nggak salah, bagus, karena itu perintah Allah. Sudah sholat kita 5 waktu. Nah, tapi dalam kehidupan gimana? Tanya diri kita, ada nggak dampaknya ini? Aku sudah sholat nih, kira-kira aku udah baik atau belum ya? Keji dan mungkar bisa kuhindari atau enggak ya? Gimana? Kalau kita benar yang dikatakan mencapai zikir itu, insya Allah bukan berarti nggak bisa buat dosa. Tetap manusia itu ada dosa, tetap kita bisa terpeleset. Tetapi ketika kita salah, cepat kita sadar, oh aku salah, langsung taubat kita, langsung mohon ampun kita. Itu bedanya. Jadi macam mana bang mencapai zikir tertinggi itu bang? Terserahlah kalian, carilah metodenya, carilah jalannya. Intinya sadar kepada Allah, berisan kepada Allah. Itulah hakikat zikrullah yang tertinggi. Sehingga dalam kehidupan tercerminlah pada perilaku, akhlak kita, akhlak yang benar-benar sadar kepada Allah. Ya. Jadi antara lisan dan perbuatan itu sinkron dia. Jangan kita ngomong ilmu, tiap hari ngomong ilmu udah pintar kali, tapi akhlak kita nggak mencerminkan keilmuan kita. Nah, jadi ini kalau jalan yang saya tempuh adalah melalui jalan zikir nafas. Dengan zikir nafas inilah saya mencapai keberisanan kepada Allah. Di situ berubah. Dulunya nggak mau sholat, ketika mengamalkan sholat, mengamalkan zikir nafas, tergerak hati ini untuk sholat. Dulunya mau begini mau begitu, nggak ada takutnya sama Allah. Tapi ketika kita rasakan Allah selalu hadir, ya seperti Pak polisi tadi, berani nggak macam-macam, nggak berani lagi macam-macam, ya karena kita merasakan kehadiran Allah itu. Itulah yang dikatakan zikir tertinggi. Kalau orang sudah bisa seperti itu, kira-kira takwa nggak dia? Otomatis takwa, otomatis berubah, otomatis pasti lebih baik. Nah, jadi cari jalannya. Mudah-mudahan hidup kita berisan kepada Allah. Itulah yang dikatakan zikir tertinggi. Tercerminkan pada perilaku. Yang dulunya sok paten, nah sekarang udah lembek kita, ya kan? Nah, nggak berani lagi sombong. Nah, mudah-mudahan teman paham. Jadi bukan soal dikatakan wah DN ini hebat, DN begitu. Enggak, DN ini hanya jalan, alat aja. Hanya kendaraan aja. Kendaraan untuk apa bang? Ya meraih ihsan tadi, sadar kepada Allah tadi. Kalau sudah bisa seperti itu, itulah zikir yang tertinggi. Nah, contoh nih, sekarang dengar nggak teman-teman suara azan itu? Nah, kalau kita ihsan,
Allah itu yang sedang panggil. Tapi selama ini kenapa ketika kita mendengar azan tuh numpang lewat aja azan. Tapi kalau kita sudah dengar seperti ini, kesadaran kita nyambung, Allah sudah panggil itu. Gelisah hati kita kalau nggak sholat. Yaitu sedikit atau salah satu contohnya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ini manfaat, mencerahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.